Salam sejahtera teman-teman, ada pertanyaan kepada saya, apakah 10.000 step per hari bisa memberikan garansi kita pasti sehat? Nah, kira-kira apa ya jawabannya ya? Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, memang kalau kita berbicara 10.000 step itu sebenarnya memberikan garansi kepada kita untuk bilang kalau saya itu aktif bergerak. Jadi ada gak kebaikan daripada melakukan hal tersebut? Jawabannya iya. Bahkan step itu dijadikan sebagai satu indikator untuk menentukan yang namanya kesehatan sebuah bangsa kadang-kadang melalui berapa sih step yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakatnya. Nah, mungkin salah satunya pernah dengar katanya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mungkin penduduknya itu melakukan atau menjalankan stepnya itu yang paling sangat kurang sekali tuh, bahkan di bawah 5.000 katanya per harinya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kenapa dibuat satu siasat dengan mengajak kita semua menjadi sebuah reminder, ayo dong minimal paling nggak 10.000 step sehari akan memberikan garansi kepada kita untuk menjadi seseorang yang aktif bergerak. Nah, begitu jawabannya. Jadi apakah baik? Jawabannya iya baik. Tapi di sisi lain sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara solusi gerak itu tidak hanya gerak dalam hal apa? Gerak dalam hal melatih kekuatan otot jantung, tapi juga gerak dalam hal melatih kekuatan otot rangka. Makanya kenapa kombinasi cardiovascular exercise dan pengencangan otot rangka atau resistance training itu sangat diperlukan. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara step sendiri, kalau teman-teman tahu itu, kenapa kita biar aktif bergerak itu, sebenarnya lebih kepada bisa dilakukan dengan cara berolahraga, otomatis 10.000 itu akan terpenuhi dengan sendirinya ya. Tapi kalau tidak berolahraga, kenapa kita harus bergerak? Itu ada istilah yang disebut namanya, kalau olahraga disebut namanya exercise activity thermogenesis. Kalau tidak berolahraga disebut dengan namanya non-exercise. Tapi aktivitas tersebut thermogenesis juga. Nah, jadi artinya apa? Artinya itulah gunanya, makanya kenapa NEAT itu tadi dijadikan sebagai satu reminder bagi kita, yuk aktif bergerak. Jadi baik adanya, tapi sekali lagi seperti saya katakan bahwa kita tetap harus olahraga, kita tetap harus mengatur pola makan. Tapi kalau kita rajin bergerak, itu menurut saya satu ide yang sangat bagus. Nah, kalau seandainya misalnya orang bilang, bagusan mana, jalan atau lari? Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Semua, kalau istilahnya orang bilang, there is no such things as one size fits all program. It has to be apa? It has to be katanya tailor-made gitu, individualized, atau yang dikenal dengan namanya precision and personalized. Jadinya artinya disuruh lari, nanti tohnya bebannya terlalu berat karena badannya overweight, bukan ide baik. Makanya kenapa disuruh jalan gitu. Tapi kalau seandainya bebannya udah ringan, ini apa? Disuruh jalan. Kenapa mesti jalan kalau seandainya saya bisa meningkatkan intensitasnya, kan kayak gitu ya. Nah, kembali lagi indikator daripada cardio exercise teman-teman tahu adalah kalau istilahnya yang disebut namanya heart rate atau detak nadi. Jadi maksimal detak nadi kita per menit itu adalah 220 dikurangi umur kita. Nah, jadi kalau kita bilang saya mau menggunakan jalan kaki ini sebagai untuk membakar gula aja. Nah, biasanya itu di bawah 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Secara teoretis, 60-80% maksimal detak nadi kita per menit itu yang disebut dengan namanya fat burning zona, atau yang dikenal dengan yang namanya di mana badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga ketika sudah tidak terjadi kehadiran insulin. Artinya apa? Artinya setelah melewati 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit, gula kita udah terbakar, maka badan akan mencari alternatif sumber daya energi yang lain. Nah, dalam hal ini dia akan memakai dari yang namanya tabungan energi kita. Molekulnya namanya trigliserida. Nah, itu yang dipakai. Nah, makanya kenapa jalan termasuk strategi yang baik. Kalau lari juga bagus, tapi kalau lari ngelebihin daripada 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit, dia akan menggunakan yang namanya tenaga atau sumber tenaga yang lain. Nah, dalam hal ini kita tidak mau terjadi yang namanya asosiasi negatif yang disebut namanya gluconeogenesis. Proses pembentukan gula baru yang diambil dari organ tubuh kita yang karena kita jalan atau larinya terlalu lama, akhirnya dia akan pakai protein yang sebenarnya dibutuhkan oleh si otot kita itu untuk dipecah, untuk dijadikan energi. Nah, jadi oleh sebab itu, kita nggak mau juga terlalu banyak, terlalu kecapean, atau terlalu berlebihan, makanya disebut namanya overtraining, tapi nggak mau juga
terjadi under training tadi ya, atau mungkin kalau ada istilahnya orang bilang overtraining, temennya itu biasanya under recovering, kecapean, kurang istirahat. Nah tapi di sisi lain juga nggak mau teman-teman nggak pernah mau aktif bergerak, akhirnya jadi diem di rumah santai, nggak banyak gerak, kadang di tempat kerja juga diem aja. Makanya pada saat itulah terjadi yang namanya penumpukan lemak, apalagi dengan pola makan teman-teman yang nggak diatur ya. Jadi sekali lagi 10,000 steps per day sebagai sebuah reminder, sebagai sebuah siasat, kenapa tidak? Tapi selalu tetap dengan dikombinasikan dengan apa tadi yang saya bilang, yaitu adalah melakukan aktivitas olahraga yang sesungguhnya, boleh lakukan latihan beban juga, jangan lupa juga, dan tentunya adalah pengaturan pola makan mulai dari sumber, penyajian, jadwal, timing, dan juga jumlah sesuai kebutuhan masing-masing. Selamat mencoba. Double your hydration every day.